Ya, puji Tuhan. Terima kasih Dokter Gigi Cindy. Kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Minta Dokter Gigi Cindy juga untuk firman Tuhan akan disampaikan oleh Pak Vikaris Bara. Minta Dokter Gigi Cindy untuk pimpin kita di dalam doa untuk masuk di dalam firman Tuhan. Ya, baik, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh mengucap syukur bahwa pada kesempatan ini kami boleh berkumpul bersama. Kami percaya itu semua anugerah Tuhan bagi kami. Ini bukan suatu kebetulan ketika kami boleh berkumpul saat ini. Kami percaya Tuhan mau melawat setiap kami. Tuhan mau memberkati setiap kami melalui persekutuan Natal Filia pada sore hari ini. Terkhusus kami berdoa buat Vikaris Bara yang akan membawakan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan sendiri yang Engkau nyatakan melalui hamba-Mu yang terbatas ini untuk menyaksikan atau mengabarkan firman Tuhan yang tak terbatas. Berikanlah kami hati yang siap Tuhan sebagai tanah yang subur untuk boleh kami bertumbuh di dalam firman Tuhan ini. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman, bukan hanya mendengarkan firman saja. Berkati semua yang hadir pada sore hari ini. Tuhan sendiri yang melawat setiap kami dan menguatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, untuk waktu selanjutnya saya serahkan pada Pak Bara. Shalom, selamat sore Bapak Ibu dan rekan-rekan IC3 sekalian. Ya, saya bersyukur bisa berbagian untuk pelayanan firman. Sebelumnya sempat ngobrol dengan Ibu Erika. Kemudian saya chatting dengan Ibu Paulina juga. Nah, Ibu Paulina rupanya juga pernah mengajar di tempat sekolah di mana anak saya berada gitu ya. Nah, saya bersyukur untuk anugerah Tuhan. Saya kalau bisa sharing sedikit, istri saya meninggal karena kanker setelah kami menikah selama 11 tahun. Dan hadiah di dalam ulang tahun pernikahan kami adalah saya memberikan kantong plasma darah saya kepada istri saya waktu itu sakit, terbaring keluar masuk ICU, di RKZ sampai suster sudah kenal kami semua gitu. Jadi itu adalah hadiah ulang tahun pernikahan kami waktu itu. Jadi saya berikan plasma darah saya gitu, saya ke PMI pada waktu itu. Lalu 11 tahun dia kemudian bergumul selama 2 tahun kena kanker payudara. Waktu ketahuan sudah terlambat stadium 3B. Lalu istri dipanggil oleh Tuhan dan saya sangat memahami arti kehilangan, khususnya waktu itu setelah Desember, istri dipanggil tanggal 7 Desember 2019. Waktu istri ada, setelah dia meninggal banyak sekali jemaat dan sebagainya yang memberikan penghiburan gitu ya. Nah, itu saya masih merasa banyak penghiburan. Tapi begitu sudah mereda, orang-orang sudah mulai tidak menghibur. Januari masih tertolong gitu. Begitu masuk bulan Februari saya sangat menderita. Karena setelah anak-anak tidur, saya biasa nonton TV. Dan celakanya di TV itu adalah hari-hari Valentine. Jadi dapat Bapak Ibu bayangkan yang saya setel waktu itu adalah film-film romantis. Saya salah channel gitu ya. Jadi saya puternya malah channel-channel dan bikin melo. Jadi benar sekali kita di dalam kondisi-kondisi seperti ini, saya mengalami satu hal yang saya pribadi alami adalah saya self pity. Saya suka sekali untuk mengasihani diri saya sendiri begitu. Lalu waktu saya makin merenungkan, saya menyadari bukankah kehilangan yang saya alami itu semacam penderitaan, tapi tidak lebih besar daripada penderitaan yang dialami oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kalau mau dikatakan siapakah manusia yang paling menderita di dalam dunia ini, kita semua menderita. Dan kita semua yang di dalam Zoom ini, kita persekutuan di dalam penderitaan. Sama-sama pernah menderita. Ada yang mungkin sudah menikah lagi, mungkin ada yang belum, dan mungkin ada yang mungkin tidak memperoleh pasangan bahkan ya. Tapi tidak ada yang lebih menderita daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan saya mendapatkan 2 kalimat. Yang pertama adalah perkataan dari seorang rekan atau hamba Tuhan, kelihatannya senior. Dulu dia mengatakan begini, kalau Tuhan sedang membentuk kita, jangan meronta-ronta. Jadi dia bilang kalau Tuhan sedang membentuk kita, jangan meronta-ronta. Jadi rendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat.
Jadi memang itu ada waktu pembentukan Tuhan. Pertama, jangan meronta-ronta. Tapi kedua adalah perkataan dari Rasul Paulus dalam kitab Filipi. Dia bilang, yang ku kehendaki ialah aku boleh mengenal Kristus dan bersekutu di dalam penderitaannya, supaya aku juga boleh beroleh bagian dalam kebangkitannya. Nah, saya yakin cara kita dibuat semakin serupa dengan Kristus adalah melalui penderitaan. Karena Kristus Tuhan kita pun tidak dikecualikan dari penderitaan. Maka hak istimewa orang Kristen adalah boleh menderita bukan karena dosa, tetapi karena dia percaya kepada Tuhan. Nah, saya yakin sekali karena Rasul Paulus sudah mengatakan itu, dia menghendaki justru bukan hal yang nyaman yang baik, bersekutu dalam penderitaan dengan Tuhan. Dan salah satu bentuk penderitaan yang kita semua alami adalah kehilangan pasangan kita. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan bagian dari firman Tuhan. Tuhan, bukan manusia yang bisa menghibur kami, tapi hanya Tuhan. Dan biarlah Engkau beri hamba-Mu kemampuan untuk bisa membagikan firman kepada rekan-rekan di dalam persekutuan ini, dan berkatilah waktu ke depan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Saya akan mengajak kita nanti untuk napak kilas melihat beberapa bagian dari firman, tetapi saya akan berbicara tentang sukacita Natal, dan saya akan masuk dari bagian firman Tuhan yang saya yakin kita semua sudah kenal dan kita sudah tahu, yaitu dari Injil Lukas. Injil Lukas pasal yang kedua, Injil Lukas pasal yang kedua. Saya akan baca dari ayat 9, 10 sampai 12, kemudian ayat 20. 9 sampai dengan ayat ke-12, kemudian ayat ke-20. Demikian firman Tuhan. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Ayat 20. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang telah mereka lihat, mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang dikatakan kepada mereka. Nah, saya mengajak kita juga, saya akan bacakan juga beberapa bagian yang lain, yaitu dari Lukas pasal yang pertama ayat 41. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang ada dalam rahimnya dan Elisabet penuh dengan Roh Kudus. Kemudian ayat 45, berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan Tuhan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Lalu saya lanjut 46, 47. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Saya akan loncat lagi dalam Lukas pasal yang kedua. Nanti saya akan jelaskan kenapa saya loncat-loncat ayat ini. Berikutnya adalah Lukas pasal kedua ayat 25. Adalah seorang di Yerusalem, seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus dia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Lalu saya akan lanjut di dalam ayat 28 dan 29, 30. Ia menyambut anak itu, jadi Simeon menerima Yesus yang baru berumur 8 hari, menatangnya, menggendongnya ya. Kemudian sambil memuji Allah, katanya, sekarang Tuhan biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu. Kemudian ini yang mungkin lebih sesuai konteksnya dengan kita, yaitu ayat 36 sampai dengan 38. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyir. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa.
Dan pada ketika itu juga, datanglah ia ke situ mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Nah, terakhir adalah Matius pasal kedua, saya akan bacakan. Matius pasal kedua, ayat pertama, ayat kedua, kemudian ayat 10 dan 11. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ayat 10, ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Lalu masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, apa persamaan semua orang yang tadi saya sebutkan ini? Orang-orang yang tadi sempat kita lihat ya sekilas di dalam berita Natal ini, persamaannya adalah mereka adalah orang-orang yang bersukacita. Mereka adalah orang-orang yang bersukacita waktu bertemu dengan bayi Yesus. Nah, sekarang sebelum masuk kepada sukacita mereka, kira-kira kita bersukacita itu karena apa? Saya mencoba mencatat beberapa hal yang mungkin ada yang bisa menambahkan yang lain. Tapi saya menduga ya, orang bisa bersukacita karena mungkin dia mendapatkan keuntungan yang besar. Ada juga orang yang misalnya lagi masa-masa begini. Kemarin saya lumayan senang waktu saya pergi ke toko sepatu, ternyata ada sepatu kulit diskonnya sampai 70% dan harganya sangat tidak masuk akal murahnya, lalu saya dapat. Nah, itu bisa jadi sukacita pertama, dia dapat barang diskon. Biasa kan Natal menimbulkan sukacita karena bisa belanja juga. Misalnya, itu yang pertama. Lalu mungkin saja ada orang yang sudah lama tidak punya anak. Berdoa dapat anak. Atau tadi misalnya ada yang sharing lama tidak punya pasangan, kemudian dapat jodoh. Atau mereka yang lama tidak dapat kenaikan jabatan, lalu naik jabatan dan sebagainya. Tapi pertanyaannya bagaimana dengan orang-orang yang secara ekonomi tidak dapat keuntungan, yang tidak punya anak, yang tidak mendapatkan pasangan, bahkan kehilangan pasangan, yang tidak dapat kenaikan jabatan, dan seterusnya. Dia kekurangan uang, dan seterusnya. Tidak bisakah mereka bersukacita kalau mereka tidak memiliki itu semua? Jadi mereka tidak punya jabatan, tidak punya anak, tidak punya pasangan, ekonominya sulit, apalagi kalau dia jadi single parent, sebelumnya bergantung pada pasangannya, kemudian sekarang mendadak harus bekerja dan kehilangan segala sesuatu. Apakah mereka bisa bersukacita? Nah, sebelum saya lanjut, saya juga mencatat beberapa hal yang menjadi lawan dari sukacita itu apa? Ada beberapa hal. Di dalam Matius pasal 2 ayat 3, waktu para Majus datang, lawan pertama dari sukacita adalah keterkejutan. Yang terkejut adalah Herodes dengan seluruh Yerusalem. Mereka sama sekali tidak siap kalau ada raja Yahudi yang baru yang lain selain Herodes. Jadi dia terkejut, dia tidak siap. Sama seperti Maria juga dalam Lukas 1 ayat 29. Maria juga terkejut mendengar perkataan salam dari malaikat Gabriel. Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut. Jadi dua-dua orang ini tidak siap. Maria tidak siap dikasih salam, artinya apa? Herodes yang horsepower syndrome itu takut kalau ada raja yang baru. Dia terkejut, dia tidak siap waktu Majus bilang itu. Itu yang menjadi lawan. Kemudian Maria juga mengalami bukan cuma keterkejutan. Maria bertanya dalam hatinya apa arti salam itu. Jadi lawan dari sukacita, selain keterkejutan juga bisa kebingungan. Lalu bisa juga ketakutan. Dalam Lukas pasal yang kedua ayat 9, waktu malaikat turun pertama kali kepada para gembala tidak siap, para gembala ketakutan. Para gembala mengalami ketakutan. Kenapa? Karena mereka ada kenajisan, mereka ada dosa. Mereka mengalami ketakutan. Lalu berikutnya, waktu seharusnya ada sukacita,
juga bisa terjadi kesedihan. Dalam Lukas pasal 2 ayat 16 sampai 18, setelah Herodes tahu dia tanda kutip diperdayai oleh para Majus, lalu dia kirim pasukannya ke Bethlehem untuk bunuh semua bayi yang umur 2 tahun ke bawah. Jadi pada waktu Natal pertama, hal-hal ini yang terjadi. Memang ada yang bersukacita, tapi ada yang terkejut, ada yang tidak siap, ada yang bingung, ada yang ketakutan, ada yang menimbulkan kesedihan karena pembunuhan dari Herodes atas bayi-bayi itu. Lalu kalau yang tadi kita baca juga, Simeon mengatakan anak ini akan membangkitkan banyak orang, tetapi juga akan menjatuhkan banyak orang dan akan menimbulkan perbantahan. Jadi bayi Yesus, memang dia lahir. Yesus memang datang. Tapi waktu Yesus datang, dia akan menimbulkan perbantahan, dia akan menjatuhkan banyak orang. Jadi selain orang bersukacita pada waktu Natal, orang bisa terkejut, orang bisa bingung, orang bisa ketakutan, bisa ada kesedihan, bisa ada yang tersandung, dan bisa ada yang menimbulkan perbantahan, tidak menerima Kristus. Nah, inilah yang terjadi. Nah, tetapi kalau kita baca orang-orang ini yang menjumpai Tuhan Yesus, saya kalau mau urut ya secara kronologis urutan waktu, mereka yang bersukacita itu pertama Elizabeth, lalu Maria, lalu nanti Zakaria, lalu para gembala, lalu Simeon, kemudian Hana, dan yang terakhir orang Majus. Nah, kita lihat secara singkat satu persatu. Elizabeth dikunjungi oleh Maria, saudara sepupunya. Elizabeth dikunjungi dan bayi Yohanes Pembaptis bersama-sama dengan Elizabeth itu bersukacita. Bayinya itu melonjak karena Tuhan datang walaupun masih dalam kandungan. Elizabeth bersukacita karena Maria yang mengandung Tuhan, juru selamat yang menjadi manusia itu datang mengunjungi dia. Maka respon dari Elizabeth adalah dia memuji Tuhan. Dia sudah tua. Jadi waktu itu Elizabeth sudah tua. Maria menyanyikan lagu yang terkenal disebut Magnificat. Maria mengatakan, jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Maria ini tidak mudah dia untuk bersukacita. Kenapa? Pertama, dia miskin. Kedua, akan menjadi aib bagi dia karena dia hamil sebelum menikah. Dan pasti itu diketahui. Bahkan Yusuf pun berniat menceraikan dia diam-diam supaya tidak mempermalukan dia. Tetapi dia sudah ketahuan hamil di luar nikah. Nanti di kemudian hari orang Yahudi itu pernah dengan kasar berkata kepada Tuhan Yesus, kami bukan anak haram. Ya, jadi kami keturunan Abraham, kami bukan anak haram. Diduga itu adalah satu pelecehan kepada Tuhan Yesus yang mengatakan kamu anak haram, kamu nggak diketahui kok papamu siapa, mamamu hamil di luar nikah. Jadi Maria sebetulnya tidak punya alasan untuk bersukacita dalam hal itu. Karena dia mungkin dia dituduh sama orang-orang Yahudi dan sebagainya. Dia itu punya anak haram. Bapaknya enggak jelas terus ngaku-ngaku dari Roh Kudus gitu. Tapi Maria bilang aku bersukacita karena Allah juru selamatku. Dia bersukacita karena juru selamat. Dia miskin, dia mungkin mendapat olokan orang. Sepupunya si Elizabeth itu bersukacita walaupun dia sudah tua, tidak punya anak, walaupun dia tidak terlalu dikenal, tetapi dia bersukacita karena dikunjungi. Lalu Elizabeth juga bersukacita nanti ya di dalam ayat ke-58 setelah dia punya anak. Nah, dia bersukacita karena Yohanes Pembaptis akhirnya lahir dan rahmat Tuhan yang begitu besar kepada mereka, maka orang-orang di sekitar Elizabeth juga bersukacita. Waktu itu berkaitan dengan kelahiran Yohanes Pembaptis. Lalu Zakaria. Zakaria berbeda dengan Maria. Maria bingung tetapi percaya. Zakaria walaupun orang saleh, dia bingung tetapi dia tidak beriman, dia tidak percaya. Malaikat memberikan hukuman. Zakaria menjadi bisu pada waktu diberitahu dan dia tidak menerima, dia tidak percaya. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku, kata malaikat kepada Zakaria. Tetapi Zakaria juga bersukacita ayat 64. Waktu menuliskan nama anak yang baru lahir itu Yohanes, lalu mereka heran semuanya, terbukalah mulutnya, lalu dia mulai berkata-kata dan memuji Allah. Ini adalah respon sukaria dari
Zakaria. Dia memuji Allah. Lalu kemudian dia mengetahui bahwa Allah melawat umatnya. Dalam ayat 68, Lukas pasal pertama, terpujilah Tuhan Allah Israel sebab dia melawat. Bahasa Inggrisnya visit. Tuhan mengunjungi umatnya, membawa kelepasan baginya. Sukacitanya adalah karena dia dikunjungi oleh Tuhan. Jadi Yohanes jadi pembuka jalan, dia sudah tua, Tuhan pakai dia. Lalu berikutnya, ini urutannya gembala. Gembala bersukacita dan respon mereka adalah mereka memuji Allah. Karena pertama mereka dapat kabar gembira yang paling boleh dikatakan paling pertama waktu Tuhan Yesus lahir, yang paling pertama dapat kabar gembira itu para gembala. Tidak diduga-duga sama sekali, lalu dikasih begitu aja. Mereka dapat kabar gembira tentang juru selamat Kristus Tuhan yang lahir di kota Daud. Lalu kemudian mereka dikasih tanda dan tanda yang orang umum pasti tidak akan mau percaya. Kamu akan lihat bayi dan ada di palungan. Sebagai gembala mereka pasti bahasa Jawanya sudah kulino sama namanya palungan. Mereka tahu baunya, mereka tahu itu tempat binatang dan sebagainya. Sehingga waktu mereka disuruh datang ke sana, mereka tidak terlalu ragu. Tuhan Yesus ada di palungan. Aksesnya bisa siapa saja, khususnya masyarakat yang ekonomi paling lemah dan mereka yang paling secara sosial paling rendah, gembala. Bisa datang dan kemudian mereka bertemu dengan bayi itu. Mereka menceritakan berita malaikat itu kepada Maria dan Yusuf. Dan mereka bersukacita pulang memuji Allah. Karena segala sesuatu yang mereka lihat, mereka dengar itu sesuai dengan yang dikatakan kepada mereka. Sukacita para gembala adalah perkataan firman Tuhan itu sesuai dengan yang dikatakan mereka mengalami. Janji Tuhan itu betul-betul terjadi. Lalu Simeon. Simeon ini sudah tua. Dia menantikan penghiburan atas Israel. Nah, ada tafsiran yang mengatakan Simeon ini adalah anaknya Rabi Hillel yang terkenal itu. Dan dia adalah papanya Gamaliel yang menjadi gurunya Rasul Paulus. Jadi rabi-rabi besar. Seharusnya Simeon ini secara jabatan juga terkenal. Tetapi kenapa Simeon tidak naik jabatan? Nah, ada dugaan dia agak dikucilkan di antara para rabi karena dia menerima Yesus sebagai Mesias dan Juru Selamat. Jadi karena tafsiran dia bahwa Yesus adalah Mesias dan Juru Selamat, Simeon itu tanda kutip tidak terlalu menonjol, tidak terlalu diangkat. Nah, hari ini kan juga kita tahu sendiri di Indonesia kadang-kadang ada orang yang kesulitan untuk naik jabatan kalau dia bukan dari tanda kutip agama tertentu dan sebagainya. Saya dengar ada rekan-rekan mahasiswa yang kalau dia mau ambil S2 kedokteran di universitas di mana begitu, dia sulit sekali untuk ambil spesialis kalau dia bukan dari agama tertentu dan sebagainya. Jadi inilah yang terjadi. Kelihatannya Simeon itu sudah tua dan secara jabatan dia tidak dapat. Jadi agak berbeda dengan Herodes yang sudah punya jabatan, horsepower syndrome, ketakutan. Simeon tidak menantikan jabatan. Simeon menantikan Tuhan siang dan malam. Simeon menantikan penghiburan atas Israel dan kebahagiaan dia adalah kalau janji Tuhan digenapi, yaitu dia dapat melihat Tuhan sebelum dia mati. Sehingga waktu dia ketemu bayi Mesias itu, dia datang dan dia ngomong, ini bahasa kasarnya, Tuhan, aku sekarang mati udah boleh Tuhan. Aku sudah lihat Tuhan, sudah cukup. Aku sudah melihat keselamatan daripada Engkau. Terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa, bagi umat Israel. Simeon bersukacita atas hal itu. Lalu Hana. Nah, ini sorry ya, saya bukan mau mengorek-ngorek kita. Hana itu paling mirip dengan kondisi kita semua. Ya, para single atau mereka yang pernah single karena kehilangan pasangan. Hana cuma menikah selama 7 tahun bersama suaminya. Dia juga dari suku Asyir. Suku Asyir itu adalah suku yang ada di sebelah utara Israel. Jadi Israel itu kan kita tahu pada waktu masa terpecahnya mereka itu ada 2 Israel di sebelah utara dan selatan. 10 suku utara dan 2 suku di selatan. Asyir itu nanti kan bersama dengan suku di selatan, daerah Samaria dan ke atas itu adalah mereka yang dibuang ke Asyur. Boleh dikatakan suku yang hampir punah. Tetapi ada Hana, seorang yang nabi, sudah sangat lanjut umurnya. Lanjutnya berapa? Dikatakan umur 84 tahun.
Dia cuma sempat menikah selama 7 tahun bersama suaminya. Dan kalau dicatat begini, saya menduga dan sangat masuk akal bahwa dia tidak pernah menikah lagi setelah itu. Sampai mati dia 84 tahun. Dia tidak punya pasangan lagi. Tetapi dia menantikan Tuhan siang dan malam beribadah. Persis seperti Simeon. Simeon ada penafsir yang saya baca mengatakan mungkin dia 100 lebih, ada mungkin 112 atau berapa. Jadi sama-sama orang tua, sama-sama tidak menonjol di dalam masyarakat. Oke, Hana mungkin masih dianggap menonjol ya, karena dia ini nabi. Ada dugaan karena kesalehan dia di bait Allah dikasih semacam ruang khusus gitu. Dia boleh berdoa, dia boleh berpuasa di situ, dia boleh menantikan Mesias. Sudah sangat lanjut umurnya, janda 84 tahun. Kita tidak dituliskan dia menikahnya itu umur berapa. Tapi 84 tahun. Asumsilah kalau dia menikahnya terlambat umur 40, misalnya begitu ya. Dan tidak dicatat juga dia punya anak. Jadi mungkin 40 dia menikah, 47 suami meninggal. Ya kalau dia 47 sekarang 84, ya kita hitung aja. Sekitar 40 tahun kurang kan berarti kan. Itu Hana yang demikian ini, dia menantikan Tuhan. Tidak dikatakan dia menantikan pasangan. Dia menantikan Tuhan beribadah siang dan malam. Dan pada waktu dia ketemu Yesus yang bayi yang umur 8 hari itu, sama seperti Simeon, dia mengucap syukur kepada Allah. Dia berbicara. Nah, sekarang dia bukan cuma mengucap syukur, dia bersaksi. Bersaksi, berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Hana memberitakan Injil tentang Yesus Kristus kepada orang-orang yang menantikan, ini udah datang orangnya, ada di sini di bait Allah. Saya sudah doa dan Tuhan sudah kabulkan. Dia nggak pernah menantikan hal yang lain, dia menantikan Mesias. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, sekarang saya agak personal, saya bicara ya. Kalau saya kaitkan diri saya dengan Hana, ya. Saya bilang sama anak-anak waktu pasangan saya tidak ada, gitu ya. Papa ini sulit. Ya, karena papa harus masak untuk kalian, ya. Papa harus jaga kalian. Dan anak saya kan ada satu yang pertama perempuan. Sudah datang bulan juga, dia ada masalah-masalah perempuan dan sebagainya. Saya merasa agak kesulitan kalau saya sendirian, saya butuh pasangan. Maka saya bilang kepada mereka, bagaimana kalau misalnya papa menikah lagi, kalian punya ibu yang baru dan sebagainya. Dan dalam anugerah Tuhan, anak-anak setuju dan relasi dekat dengan ibu yang baru. Tapi apakah berarti saya lebih rohani daripada Bapak Ibu sekalian? Tidak tentu, Bapak Ibu. Tidak tentu. Kadang kita menilai kerohanian seseorang itu kita pikir kalau dia berdoa minta sesuatu segera dijawab, itu berarti dia mungkin Tuhan kabulkan dia karena relasi lebih rohani. Tapi ada seorang hamba Tuhan, Pendeta Stephen Tong, dia mengatakan, kalau doa kita dijawab, ya, maksudnya kalau jangan pikir karena doa kita sering dijawab, dikabulkan sama Tuhan, itu kita lebih rohani. Bisa jadi karena imanmu lebih lemah, makanya Tuhan kabulkan doamu segera. Nah, kalau saya sudah refleksi begini, saya mesti mengatakan tidak tentu iman saya, meskipun saya seorang hamba Tuhan, lebih kuat daripada Bapak Ibu sekalian. Ada orang-orang yang dikasih waktu penderitaan lebih lama. Ada orang yang mengalami kehilangan lebih lama. Ya, kita nggak sendirian kalau kita baca ayat ini. Hana, sekali lagi tidak dicatat dia kehilangan suaminya kapan. Tapi dia umur 84 tahun, jadi saya duga pasti sudah lama. Berapa puluh tahun dia tidak punya pasangan. Dia cuma menantikan Tuhan. Dan dalam banyak kasus ya Bapak Ibu ya, harus jujur diakui, yang lebih kuat untuk bertahan tidak punya pasangan setelah pasangannya nggak ada, itu biasanya kaum wanita, betul kan? Yang lebih bertahan. Lalu seorang hamba Tuhan pernah ngomong, karena memang natur wanita itu penolong. Pria itu yang ditolong. Maka pria butuh pertolongan. Saya mencoba, tapi saya rasa saya tidak sanggup. Saya belajar memasak buat anak-anak saya. Memang saya bisa begitu ya. Saya memikirkan tiap hari mereka harus makan apa, saya harus ngajarin. Waktu Zoom sekolah saya sangat kesulitan. Saya sampai hutang pelajaran tuh banyak sekali sama anak kandung saya yang laki-laki itu. Lalu kemudian ketemu Christina dan puji Tuhan dia adalah mantan guru, pernah mengajar selama 11 tahun. Lalu Tuhan
bantu anak saya itu dari pagi sampai malam kerjakan semua tugas Zoom sampai Tuhan mengerti kelemahan saya, maka saya diberikan pasangan. Tetapi kadang-kadang ada yang Tuhan tidak jawab lama sekali karena Tuhan tahu ada orang-orang tertentu diberi masa kesedihan dan kesulitan lebih lama. Dan saya menyadari betul ya, mereka yang menanti-nantikan Tuhan, yang doanya lama dijawab, nanti pada waktu Tuhan kabulkan betul-betul itu juga sukacitanya jauh lebih besar daripada mereka dijawab cepat. Amin. Itu bangsa Israel sudah ngalami. Tunggu Mesias ribuan tahun. Mereka sudah ngalami di perjanjian lama. 400 tahun diperbudak. Lama sekali tunggu. Setelah tunggu Musa lahir. Itu pun masih harus tunggu sampai Musa umur 80 baru mereka bisa keluar. Yang namanya jawaban Tuhan. Itu seringkali dalam Alkitab tidak cepat. Tidak bisa kita dikte Tuhan maunya kita jawaban cepat. Apa? Dan yang jelas Tuhan tahu betul membentuk kita serupa dengan Kristus melalui penderitaan. Sehingga kalau kita mau mengatakan sukacita dari orang-orang yang kita sebut ini, itu tidak dibatasi oleh kondisi ekonomi mereka, para gembala, tidak dibatasi oleh kondisi sosial mereka, ya Maria, Yusuf, tukang kayu, tidak dibatasi oleh kondisi apalagi ya, kondisi ya mereka yang tua yang tidak punya jabatan mungkin seperti Simeon atau Hana dan Zakaria, ya salah satu dari sekian banyak imam yang tunggu undian kapan mereka bisa pelayanan, bukan orang-orang yang menonjol. Lalu yang terakhir, last but not least, Majus. Majus itu perjalanan ada mengatakan antara 800 sampai 1.500 km menuju ke Yudea. Mereka tersesat karena bintang mereka pikir kalau raja pasti lahir di ibu kota dan di istana. Salah mereka. Mereka tibanya di istana, bukan istana. Mereka bukan ketemu raja, mereka ketemu serigala. Serigala yang post power syndrome itu, si Herodes. Dan Herodes terkejut, mungkin bintangnya mati waktu itu. Jadi mereka tidak bisa lihat lagi itu ada di mana. Mereka datang niatnya mau menyembah raja. Kalau kita lihat sama sekali tidak dicatat Majus itu menyembah Herodes. Tidak ada sama sekali. Majus cuma mau menyembah Yesus. Sama sekali dia. Dan dia tidak bersukacita sebelum dia menyembah Yesus. Sebelum dia ketemu Yesus, dia nggak ada sukacita. Sukacita mereka sejati perjalanan 1.500 km bolak-balik berarti ya antara 1.600 sampai 3.000 kalau bolak-balik. Sekitar 2 tahun, kalau kalikan 2, 4 tahun. Itu sudah bisa gelar STH, sarjana itu. Sudah bisa selesai satu gelar sarjana Majus kalau dia mau bolak-balik. Sudah selesai. Dan mereka sama sekali tidak ada sukacita lain. Kecuali mereka ketemu bintangnya nyala lagi. Nah, tiba di Bethlehem sampai mereka menyembah Yesus. Sementara yang dekat, yang kira-kira cuma 9,5 sampai 11 km, itu dari Yerusalem mau ke Bethlehem, malah nggak menyembah. Yang lebih ngerti firman Tuhan, yang tahu Yesus dilahirkan dari kitab Mika pasal 5, sekali-kali, bukan yang paling kecil. Mereka yang ngerti firman Tuhan malah nggak mau datang menyembah. Malah nggak, jadi sengaja tidak mau menyembah. Ya, orang Farisi, ahli Taurat nggak menyembah, Herodes nggak menyembah. Yang cuma tahu sedikit, bahkan bukan dari firman Tuhan, cuma dari bintang, itu pun orang kafir. Jadi Tuhan membelokkan mereka yang tadinya mungkin menyembah bintang, jadi menyembah raja yang benar. Mereka nggak bersukacita sebelum ketemu bintang itu, kemudian mereka menyembah. Jadi latar belakang kafir pun tidak menghalangi untuk bersukacita kalau Tuhan sudah bukakan jalan. Tuhan sudah bukakan jalan. Maka respon mereka adalah mereka persembahkan yang terbaik, emas, kemenyan, dan mur. Emas melambangkan Kristus adalah raja. Kemenyan itu yang dibakar imam sebagai ukupan menaikkan doa, dan mur adalah biasa untuk orang yang sudah mati. Jadi persembahan yang demikian itu diduga, dan saya yakin sekali itulah biaya perjalanan Tuhan Yesus sampai dia dewasa yang dibawa ke Mesir, karena dia harus lari ke Mesir. Yusuf dan Maria bukan orang kaya, persembahan mereka cuma burung tekukur kok. Jadi waktu lahir bayi itu kan 8 hari. Dan jangan salah, waktu Tuhan Yesus sudah kira-kira umur 2 tahun. Yesus bukan bayi lagi, dia bukan di kandang lagi waktu Majus datang.
Dia sudah umur kira-kira 2 tahun dan sudah di dalam rumah. Sehingga gambaran yang mengatakan kalau Majus dibarengin sama gembala di dalam satu gambar itu salah. Waktu bayi Yesus lahir, itu yang ada cuma gembala. Majusnya itu baru datang 2 tahun kemudian, Yesus sudah jadi anak di dalam rumah. Dan mereka waktu kasih persembahan itu sampai Tuhan Yesus besar, nggak tahu kira-kira umur berapa. Nanti dia balik, dia tidak berani kembali ke wilayah selatan, dia naik ke utara, dia tinggal di Nazaret. Maka Yesus sebut sebagai orang Nazaret. Dia biaya hidupnya dari mana? Ya dari Majus. Emas, kemenyan, dan mur. Jadi di balik semua penderitaan dan kesulitan dan pergumulan itu ada rencana Tuhan. Rencana Tuhan itu Mesias dinyatakan. Ini bukan cerita tentang kita, Bapak Ibu sekalian. Semua penderitaan kita adalah untuk menggenapkan apa yang masih kurang dalam penderitaan dalam tubuh Kristus. Itu Alkitab katakan. Kenapa kita setelah percaya harus menderita? Memang demikian. Jangan percaya kepada kekristenan palsu yang mengatakan, mengajarkan, percaya Yesus tidak ada penderitaan. Omong kosong. Kita semua mengalami. Mereka yang ngomong itu silakan ngomong sama kita, ya kan? Kalau kita benar percaya Tuhan, pasangan kita diambil kok. Itu artinya memang Tuhan mengizinkan. Apakah berarti kita nggak beriman? Tidak, kita beriman. Nah, sekali lagi, justru karena Tuhan tahu kita membutuhkan penderitaan untuk menjadi serupa dengan Kristus, Dia tidak meniadakan itu. Tidak meniadakan itu. Saya kalau sharing sedikit ya, almarhum istri saya itu paling takut dengan sesak napas. Karena dia pernah lihat ada rekan jemaat, dia dampingi sampai flat line, dia lihat napas satu-satu dengan susah sekali. Kalau saya tidak salah ingat juga kena kanker yang sama dengan seperti istri saya. Oh, dia ngomong waktu itu kalimat pada saya, dia bilang, saya paling takut kalau mati sesak napas. Jujur ya Bapak Ibu sekalian, itu yang dialami dia waktu di ICU. Saya lihat sendiri napasnya itu, satu persatu, sampai last breath, sampai dipanggil napas terakhir. Saya lihat, apa yang paling takuti itu yang dikasih. Jangan berpikir ya kalau kita beriman dan iman kita mau naik kelas, berarti apa yang kita minta tidak terjadi, Tuhan tidak kasih. Terbalik. Siapa yang lebih beriman daripada Tuhan Yesus? Siapa yang lebih beriman daripada Rasul Paulus? Tuhan Yesus 3 kali berdoa di Taman Getsemani. Kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku, kehendakmu. Diminum sampai habis sama Tuhan Yesus. Rasul Paulus juga 3 kali berdoa. Minta duri dalam daging dicabut daripada dia. Oh, tapi dicabut. Tidak. Tetap. Maka Rasul Paulus tulis dalam 2 Korintus 12 ayat 9. Itu adalah ayat yang saya pasang di batu nisan istri almarhum. Aku lebih suka berada dalam kelemahan sebab dalam kelemahanlah kuasa Allah menjadi sempurna. Saya tidak akan sugar coating, saya tidak akan ngomong hal yang membelai-belai Bapak Ibu sekalian, tapi saya akan mengatakan Tuhan izinkan penderitaan bagi kita sekalian supaya kuasa Tuhan ternyata sempurna. Dan kadang-kadang memang kita dibiarkan sama Tuhan. Jangan meronta-ronta. Saya memang sempat mengalami. Saya mungkin tidak sekuat Bapak Ibu sekalian, makanya saya bisa menikah lagi. Mungkin. Tapi ada orang-orang tertentu ya, seperti Hana. Anak dari Fanuel. Nabi dari Asyir itu. 84 tahun tidak punya pasangan lagi. Mungkin ada yang dapat, mungkin ada yang tidak. Kita tidak perlu iri sama mereka yang sudah dapat. Kita juga tidak perlu merasa, oh saya lebih rohani. Tidak. Tuhan punya jatahnya masing-masing buat setiap orang. Tapi satu hal yang pasti adalah kalau Tuhan mau meningkatkan kerohanian seseorang, itu hampir boleh dikatakan tidak pernah tanpa penderitaan. Jangan percaya pada kekristenan palsu yang mengatakan tidak akan. Tidak. Tuhan Yesus mengatakan siapa yang mau menjadi muridku, mengikut aku, dia harus sangkal diri, pikul salib, ikut aku. Ada kematian. Itu yang dikatakan Rasul Paulus. Saya dulu nggak terlalu suka sama ayat itu, dan saya yakin banyak orang Kristen juga kalau baca kan suka baca ayat yang berkat kan. Tetapi Rasul Paulus mengatakan misalnya Filipi 1:29, kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya pada Kristus, melainkan juga untuk menderita bagi Dia. Kita pikir karunia Tuhan itu cuma bisa kita percaya, oh dalam nama Tuhan Yesus saya percaya, selesai. Tidak. Kita juga dikaruniakan untuk menderita. Maka kita harus menyambut penderitaan itu dengan ini anugerah Tuhan.
Seperti firman Tuhan. Yang ku kehendaki, kata Paulus, aku menghendaki hal itu. Menghendaki aku boleh mendapatkan penderitaan bersama dengan Kristus, ya, supaya aku juga boleh dikaruniakan kebangkitan bersama-sama dengan Dia. Itu perkataan Rasul Paulus. Maka orang-orang ini yang tadi kita baca, hal-hal yang tadi kita sebut, tidak ada satupun yang menghalangi mereka untuk bersukacita. Tidak ada satupun. Masalah ekonomi, masalah jabatan, masalah sosial ekonomi, ya masalah nggak punya anak. Ya sekali lagi, Hana yang tadi disebut, dia cuma disebut sebagai janda, tidak disebut dia punya anak. Kemungkinan juga enggak. Simeon tua, ada orang-orang yang tua. Gembala miskin. Dan kalau kita baca terus Alkitab, ya kelihatannya statusnya nggak berubah tuh. Elizabeth ya tetap begitu, punya anak cuma satu, dipenggal lagi. Apakah dia punya anak lagi? Dia udah tua, nggak dicatat tuh sama Alkitab. Kemungkinan dia nggak punya anak lagi. Maria, pedang akan menusuk hatinya, kata Simeon. Betul-betul dia lihat Yesus mati di atas kayu salib. Tertusuk dia. Dia bingung dari masa. Statusnya nggak berubah. Dia nggak langsung jadi kaya setelah dipercaya Tuhan Yesus. Tetap. Bahkan Yusuf kemungkinan mati tidak lama setelah itu. Karena nanti dibawa kayu salib, Maria itu nanti sama Yohanes, Yusufnya nggak tahu kemana. Zakaria, imam yang sudah tua. Ya udah, mungkin dia begitu-begitu aja. Gembala nggak dicatat dia berubah jadi apa sih? Jadi bos gembala gitu, enggak. Tetap Simeon ya tetap benar dan saleh. Dia udah ketemu Tuhan, ya mungkin nggak berapa lama lagi dia meninggal. Hana umur 84 tahun sudah tua. Juga nggak dicatat perubahannya. Orang Majus, nah orang Majus mungkin ada perubahan. Dari yang kafir menjadi percaya Tuhan Yesus. Tapi sama tuh perjalanannya juga tetap panjang, harus balik lagi. Kalau mereka ketemu Yesus 2 tahun, ya mereka balik lagi 2 tahun, 4 tahun loh. Perjalanan itu tidak dibuat lebih gampang. Ikut Tuhan nggak ada jaminan bahwa kondisi kita berubah. Nggak ada. Nggak ada jaminan bahwa kesulitan kita hilang. Nggak ada. Saya juga nggak berani berjanji itu. Oh Bapak Ibu percaya Tuhan ya, nanti sorry ya bisa dapat pasangan, sorry nanti nggak ada kesulitan ekonomi. Saya nggak berani janjikan itu. Tapi janji Tuhan di Alkitab adalah hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan, Juru Selamat di kota Daud. Itu janji Tuhan. Dan janji Tuhan dia mengatakan, ya orang yang menerima dia bersukacita. Majus bersukacita. Para gembala bersukacita. Simeon bersukacita. Hana bersukacita. Elizabeth bersukacita. Dan mereka bersukacita bukan karena statusnya berubah, apanya pun tidak. Mereka bersukacita karena mereka ketemu Mesias. Sudah. Tapi setelah itu mereka melayani. Ya, Hana bersaksi karena memberitakan Injil. Ada nasihat yang baik dari seorang hamba Tuhan, dia bilang, kalau kita lihat kondisi kita sendiri, ya kita mungkin bisa susah, sedih, self pity dan sebagainya. Coba cari orang yang punya kesulitan yang sama dan hiburlah mereka. Jadi malah diminta keluar dari diri kita sendiri, kemudian datang kepada orang-orang yang semacam begitu. Kita mungkin kehilangan pasangan, tapi di luar sana ada orang yang belum kenal Kristus yang juga mungkin kehilangan pasangan. Bedanya mereka dengan kita adalah kita sudah terima Kristus, mereka belum. Samanya adalah mungkin sama-sama kehilangan pasangan. Kita jauh lebih beruntung kita memiliki Mesias, mereka belum. Nah, orang-orang semacam ini, mereka butuh keselamatan, kelepasan dari Israel. Sukacita itu siapa yang bisa bagi? Orang Kristen. Dan saya percaya seorang hamba Tuhan yang mau, siapa yang paling berhak untuk menghibur orang yang berduka cita? Siapa yang paling berhak untuk menghibur orang yang mengalami kesulitan? Ya mereka sendiri yang juga mengalami kesulitan yang sama. Ya. Ibrani mengatakan bahwa gembala agung kita ya, imam besar kita ya, itu bukan imam besar yang nggak mengerti kelemahan-kelemahan kita. Dalam segala hal dia mengerti semua pergumulan kesulitan kita. Maka kita menderita. Tuhan Yesus jauh lebih menderita. Waktu Tuhan Yesus teriak di atas kayu salib, dia mengatakan, Allahku, Allahku, kenapa engkau tinggalkan aku? Oh, kita yang tersendiri di masa-masa Natal sekarang ini ya. Saya jamin Bapak Ibu, tidak ada yang lebih tersendiri daripada Tuhan Yesus.
itu dibuang di atas kayu salib. Allah pun memalingkan mukanya, dia dikutuk di situ, gelap. Oh, kita nggak ngerti kengerian dan kesedihan dia waktu dia teriak seperti itu. Jadi gembala agung kita, imam besar kita itu bukan yang nggak ngerti. Dia lebih mengerti daripada semua manusia manapun dan tidak ada pendiri agama manapun yang seperti dia. Sangat-sangat mengerti kita. Kadang-kadang ada teman ngomong, kadang ya, kalau kita susah, kita bisa sedikit bergembira kalau lihat orang lain lebih susah. Kan gitu kan kita manusia berdosa. Nah, Kristus lah. Kalau kita susah, mari kita pandang pada Kristus. Dia jauh lebih susah daripada kita. Tuhan nggak lepaskan loh. Tapi dia mati memberikan sukacita pada kita. Kita diperdamaikan dengan Tuhan. Kita diberikan keselamatan. Masalah nggak tentu selesai. Dan kalaupun selesai mungkin tidak secepat yang kita inginkan. Tuhan mungkin mau lebih lama lagi. Ya sudah. Israel saja tunggu 400 tahun, ribuan tahun, baru juru selamat datang. Tapi ada satu janji dari firman Tuhan, pasti adalah mereka yang cari Tuhan itu pasti bersukacita. Pasti. Maria bersukacita, dia dikaruniai, dia percaya, dia taat. Zakaria dan Elizabeth orang benar walaupun tua. Simeon benar dan saleh. Hana berpuasa dan berdoa. Orang Majus yang kafir itu persisten terus cari. Sebelum ketemu, dia nggak mau titip-titip tuh emas, kemenyan, dan mur. Kasih sendiri kepada Kristus. Nah, waktu dia bawa sendiri persendirian bersukacita. Jadi sukacita dari Tuhan itu tidak kenal batasan kita. Mau kita orang percaya, maaf. Mau kita punya masalah besar atau masalah kecil. Nggak ada batasannya. Majus bukan nggak bermasalah loh. Mereka beresiko dibunuh sama Herodes. Kalau mereka datang dan Tuhan kasih. Maria beresiko loh. Hamil tanda kutip di luar nikah. Kamu jadi orang tua punya anak haram seumur hidup. Oh, tapi sukacitanya nggak ada yang bisa ambil. Sukacita itu menghasilkan respon yang memuji menyembah Tuhan. Saya bukan bilang kita pasti nggak sedih, Bapak Ibu, sedih. Pasti sedih. Tapi dalam itu kita bisa bilang, Tuhan, saya memang sedih. Saya memang susah. Tuhan Yesus jauh lebih susah daripada saya. Dan saya tahu ada sukacita Tuhan waktu orang bertemu Tuhan. Tolonglah saya juga bisa bertemu dengan Tuhan. Seperti orang-orang ini. Elizabeth, Maria, Gembala, Simeon, Zakaria, Hana, Majus. Tetap bisa bersukacita. Masalahnya nggak selesai. Tapi ada juru selamat. Ada pertolongan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kalau Engkau mau menjadikan kami serupa dengan Kristus, Tuhan tidak akan meniadakan penderitaan dan kesulitan. Kristus pun anak Allah. Tidak Tuhan lalukan dari kesulitan dan penderitaan. Dia meminum cawan pahit itu sampai habis. Rasul Paulus pun tidak. Tuhan, kami tahu kami tidak mau. Karena bukan hal yang ringan, hal yang berat yang terjadi pada kami. Tetapi kami tahu Tuhan sering membentuk kami menggunakan kesulitan dan tidak melalukan kami daripada itu. Berilah kami hati yang rela. Biarlah kami melihat bahwa siapa yang menabur dengan duka cita akan menuai dengan sorak-sorai. Dan seperti perkataan Tuhan Yesus, berbahagialah mereka yang berduka cita. Mereka akan dihibur. Tuhan, hiburkanlah setiap kami. Hamba-Mu terbatas dalam memberi penghiburan. Karena dia sendiri pun juga adalah orang yang perlu dihibur. Tapi Tuhanlah yang sanggup menghibur. Karena Tuhan, Yesuslah yang paling mengerti penderitaan kami. Bahkan yang lebih menderita, tidak ada satupun yang jauh lebih menderita daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dan tolonglah kami bisa menghibur mereka juga yang juga kehilangan. Karena kami pun pernah mengalami kehilangan, karena kami pun pernah menerima penghiburan dari Tuhan. Pakailah setiap kami yang lemah ini Tuhan, menjadi alat Tuhan. Ini bukan cerita tentang hidup kami.
Ini cerita tentang rencana Tuhan yang mau digenapkan dalam hidup setiap kami. Dengarkan doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, man of sorrow, manusia yang penuh dengan penderitaan, tapi juga yang mengerti, memberikan penghiburan. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Saya serahkan kembali pada Ibu Ina. Iya. Terima kasih Pak Vikaris Bara yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kembali diingatkan kepada setiap kita bahwa sukacita Natal akan kelahiran Juru Selamat itu juga seharusnya kita juga menikmatinya dalam Natal tahun 2021 kali ini. Sekalipun mungkin yang di depan kita itu kita tetap alami setiap kesulitan, setiap masalah, setiap kepedihan itu tetap kita alami, tetap kita rasakan. Tapi biarlah kita bersandar kepada Tuhan, melewati semua itu kita akan boleh. Kalau kita bersandar pada Tuhan, maka kita akan melihat kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan dinyatakan lewat setiap kesulitan yang kita hadapi, dan melalui itu nanti kita akan menjadi berkat bagi orang lain, untuk kita boleh men-sharingkan akan kuasa pekerjaan Tuhan dalam hidup kita, setiap kita, karena kita dipanggil unik dan kita dipanggil untuk boleh menceritakan karya nyata Tuhan dalam setiap hidup kita. Terima kasih. Pada malam hari ini kita juga ada banyak berkat.